Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cici Hidayah dengan NIM 23629 sesi 110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai internet dasar. Maka saya akan membagikan layar terlebih dahulu dari PPT yang saya buat. Materinya yang pertama yaitu sejarah internet, yang kedua fungsi internet, yang ketiga mengenal browser internet, yang keempat penyimpanan awal dan Google Drive, yang kelima yaitu internet dengan LAN dan wireless. Sejarah internet. Internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada tahun 1950-an. Awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET, yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet. Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari Laboratorium Komputer Sains Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles, ke node jaringan kedua di Stanford Research Institute. Jaringan paket switching seperti ARPANET Mark A di NPL di Inggris, Merit Network, TimeNet, dan Thailand telah dikembangkan pada akhir 1960-an dari awal 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Khusus ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk internet working, protokol yang membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan atau jaringan dari jaringan. Pada tahun 1982, protokol internet atau TCP atau IP diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Pada awal 1980-an, NCF menandai pendirian pusat superkomputer nasional di sejumlah perguruan tinggi, dan dengan proyek NSPNet memberikan interkonektivitas pada tahun 1986, yang juga menciptakan akses jaringan untuk organisasi penelitian dan pendidikan ke lokasi seputar komputer di Amerika Serikat. Pada tahun 1990, ARPA menjadi Mnet dinonaktifkan, membuat koneksi pribadi ke internet oleh entitas komersial. Pada tahun 1995, NCVNet dinonaktifkan juga sehingga luas dengan cepat. Kemudian pada tahun menghilangkan penghalang terakhir bagi pengguna internet secara komersial. Sejak pertengahan 1990-an, internet telah membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, panggilan telepon, voice over internet atau protokol, panggilan video interaktif dua arah, dan World Wide Web dengan forum diskusinya, blog, jejaring sosial, dan situs belanja online. Selanjutnya yaitu fungsi internet. Fungsi internet yang pertama yaitu sebagai media akses informasi. Yang kedua yaitu sebagai media komunikasi. Yang ketiga sebagai media bertukar sumber daya atau informasi. Yang keempat yaitu sebagai media akses berita. Yang kelima yaitu sebagai media hiburan. Macam-macam browser. Yang pertama yaitu Google Chrome. Aplikasi browsing ini memiliki kecepatan yang tinggi sehingga membuat aplikasi berjalan dengan responsif. Keunggulan lainnya, Google Chrome memberikan fasilitas ekstensi aplikasi serta juga memberikan akses internet akun email pengguna. Yang kedua yaitu Mozilla Firefox.
Aplikasi ini sangat populer hingga menjadi salah satu browser terbaik karena memiliki keunggulan fleksibilitas ekstensi dan juga kecepatan mengakses yang tinggi. Selain itu, Mozilla Firefox juga melindungi privasi menggunakan keamanan mereka. Yang ketiga yaitu Safari. Safari merupakan aplikasi bawaan dari perangkat buatan Apple. Kelebihan performa akses yang cepat dan integrasi handoff membuat Safari menjadi browser terbaik dan populer di dunia. Yang keempat itu Maxstone. Maxstone memiliki fitur reader mode yang memudahkan Anda membaca tulisan di internet tanpa terhalang iklan-iklan yang muncul. Yang kelima yaitu Brave. Selain memiliki performa yang cepat, Brave juga mempunyai fitur end blocker untuk melindungi data usernya agar tidak bocor selama berselancar. Yang keenam yaitu Opera, seperti fitur mode turbo yang berfungsi untuk merapatkan aktivitas lalu lintas web dan membuat Anda lebih cepat mengakses internet saat jaringan kurang stabil. Selanjutnya yaitu masuk ke penyimpanan awan. Yang pertama, penyimpanan awan juga dikenal sebagai cold storage, adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data mereka melalui internet. Alih-alih menyimpan data ini di perangkat keras lokal, seperti hard drive atau server fisik. Data disimpan di pusat data jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Keuntungan penyimpanan awan adalah fleksibilitas dan aksesibilitasnya. Pengguna dapat mengakses data mereka dari mana saja dan kapan saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Selain itu, penyimpanan awan juga menyediakan cadangan otomatis dan redundansi data, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras atau bencana alam. Ada beberapa penyedia layanan penyimpanan awan terkemuka seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan Amazon. Penyimpanan awan dan Amazon S3. Setiap penyedia memiliki fitur dan kapasitas penyimpanan yang berbeda, sehingga pengguna dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun penting untuk diingat bahwa penyimpanan awan juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Jika koneksi internet terputus, pengguna tidak dapat mengakses data mereka. Selain itu, ada juga masalah keamanan dan privasi yang perlu diperhatikan. Pengguna harus memastikan bahwa penyedia layanan cloud yang mereka pilih memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data mereka. Selanjutnya yaitu Google Drive. Google Drive adalah salah satu layanan penyimpanan awan yang populer yang disediakan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai jenis file, termasuk dokumen, gambar, video, dan lainnya. Google Drive menyediakan ruangan penyimpanan gratis seberat 15 GB untuk setiap pengguna dengan akun Google. Jika pengguna membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan, Google juga menyediakan opsi untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dengan biaya tambahan. Salah satu keunggulan dari Google Drive adalah seperti integritasnya dengan berbagai aplikasi Google seperti Google Docs, Sheet, dan Slides. Pengguna dapat mengedit dan berbagi dokumen langsung dari Google Drive tanpa perlu mengunduh atau mengunggah file secara terpisah. Yaitu adalah internet dengan LAN dan wireless. Yang pertama yaitu LAN. Internet LAN atau Local Area Network dan wireless adalah dua jenis koneksi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet.
Internet LAN adalah jaring lokal yang terdiri dari sekelompok perangkat yang terhubung dalam area geografis yang terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Koneksi LAN biasanya menggunakan kabel internet untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Kabel ini dapat berupa kabel tembaga seperti kabel UTP atau kabel seperti optik. Koneksi LAN sering digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada wireless. Wireless juga dikenal sebagai Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Koneksi wireless menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat dan router atau access point wireless. Koneksi wireless sangat populer karena fleksibilitasnya pengguna dapat terhubung ke internet tanpa terikat oleh kabel, sehingga memungkinkan mobilitas yang lebih besar. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai internet dasar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.